Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Kotua Kabaena yang akan membahas tentang adat, sejarah, dan budaya. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah rahasia daripada ilmu Panglima Perang Suku Kotua Kabaena yang disebut Tongkiri Wonua. Dan Panglima Perang Suku Kotua Kabaena pernah menenggelamkan beberapa kapal VOC dan Portugis di Pulau Saguri. Jadi pada kesempatan ini saya akan bukakan rahasia apa dan ilmu-ilmu apa yang digunakan oleh Tongkiri Wonua waktu itu. Sebelum saya menjelaskan tentang tenggelamnya kapal VOC dan Portugis di Pulau Saguri, maka saya bahas dulu tentang apa itu Tongkimpu Wonua dan Tongkiri Wonua. Kalau Tongkimpu Wonua itu adalah raja atau pemimpin pada kerajaan Suku Kotua Kabaena. Kalau bahasa Suku Kotua Kabaena itu pemimpinnya disebut Tongkimpu Wonua. Nanti setelah masuk bahasa Indonesia baru disebutkan raja. Kemudian Tongkiri Wonua. Jadi beda itu Tongkimpu Wonua dan Tongkiri Wonua. Kalau Tongkiri Wonua berarti adalah penjaga daripada wilayah itu atau teritorialnya atau kekuatan fisik yang akan melindungi daerah itu. Itu namanya Tongkiri Wonua. Karena beda di dalam buku ini. Ini kan buku Mornene, saya tidak salahkan juga, hanya saya sampaikan bahwa di dalam ini ngaur di buku ini. Karena dia tidak tahu artinya itu tongki, sampai dia mutar-mutar, dia bilang tongkiri, dia bilang lagi tangki. Jadi dia tidak mengerti apa itu tongki karena bukan bahasa Mornene itu. Jadi saya sengaja bahas ini antara bahasa Suku Kotua Kabaena dan bahasa Mornene. Karena kalau diparalelkan, disamakan itu tidak akan pernah connect. Tidak akan pernah kita mengerti. Hanya perdebatan yang akan muncul. Makanya ini di sini saya tekankan bahwa Tongkimpu Wonua dan Tongkiri Wonua itu beda. Jadi beda itu pengertian Tongkiri Wonua dan Tongkimpu Wonua. Kita lanjut. Ada 12 ilmu yang dimiliki oleh Tongkiri Wonua atau Panglima Perang Suku Kotua Kabaena. Yang pertama, yaitu yang disebut Pesoro atau Kadiama. Apa itu Pesoro? Ketika Tongkiri Wonua mendapat tugas dari Tongkimpu Wonua untuk mengamankan daripada wilayah Pulau Kabaena atau Witai Kotua, maka Tongkiri Wonua ini akan melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebelum dia melaksanakan tugas, dia akan mesoro dulu. Dia akan gunakan ilmunya yang disebut pesoro. Apa itu pesoro? Dia akan melihat, menerawang waktu apa yang cocok untuk memulai daripada serangan atau pertahanan. Kita mulai dari mana? Itu pesoro. Dan dia akan memperkirakan atau menerawang kekuatan-kekuatan daripada lawan. Atau dia akan menerawang juga tentaranya yang disebut dengan tohua. Tohuanya itu dia akan terawang. Siapa kira-kira ini yang nanti akan menjadi korban kalau turun di medan tempur. Itu dia sudah terawang dan dia tahu bahwa ini jangan ikut.
kamu jangan ikut, karena dia sudah tahu bahwa ini akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan pada orang ini kalau pergi saat ini. Setelah dia tahu waktu, dia mulai turun jam berapa, hari apa, mengarah ke mana, itu dia sudah tahu itu ilmunya daripada Tunggiri Wonua atau panglima perangnya suku Ketua Kabaena. Waktu itu pada zaman dahulu ini saya bicarakan karena ini sejarah. Nah, setelah selesai itu, maka dia harus tahu lagi ilmu yang kedua, yaitu yang disebut dengan Petunani. Apa itu Petunani? Petunani itu adalah ketika melakukan serangan tidak akan gagal. Tidak akan gagal, selalu tepat. Misalnya, kalau dia menombak, itu pasti kena. Pasti kena itu. Jitu dia. Karena dia menggunakan ilmu ini. Ilmu Petunani ini. Walaupun hanya bayangannya dia lihat, kalau dia tombak, itu dia akan pasti itu tombaknya kena sasaran. Jadi tidak ada serangan yang sia-sia. Selalu jitu. Sedikit menyerang tetapi melumpuhkan. Tidak menghambur saja daripada serangan. Mungkin seperti sekarang ini kalau TNI itu dia harus selalu dinasihati supaya tahu apa yang ditembak, bagaimana supaya langsung kena, tidak banyak membuang peluru. Itu sama halnya dengan suku Ketua pada zaman dahulu ketika berperang itu. Tidak ribut saja begitu, tetapi diam-diam kena. Ilmu yang ketiga yang harus dimiliki oleh panglima perang suku Ketua Kabaena yang disebut Tunggiri Wonua, yaitu Saradiki. Dia harus tahu itu Saradiki. Kalau panglima perangnya atau Tunggiri Wonuanya itu. Apa itu Saradiki? Saradiki ini adalah suatu ilmu yang membuat senjata lawan rusak. Senjata lawan bisa rusak kalau menggunakan ini. Itu kalau misalnya bawa parang atau keris, itu kalau dalam perjalanan ini, dalam sementara mau berperang ini, tiba-tiba orang itu mencari parangnya, sudah tidak ada matanya, parang sudah tidak ada, tinggal sarungnya. Karena dia jatuh, tidak sadar, jatuh parangnya. Dia akan mencari mana parangnya, sudah tidak ada senjatanya. Karena dikena itu ilmu Saradiki itu. Atau sarung daripada kerisnya itu pecah. Jadi terselip tiba-tiba di keris itu menusuk, dia tusuk tuannya karena sarungnya sudah pecah-pecah. Itu namanya Saradiki yang harus dimiliki oleh panglima perang suku Ketua Kabaena waktu itu yang disebut Tunggiri Wonua. Kemudian yang keempat ilmunya adalah yang disebut dengan Kapidari. Apa itu Kapidari? Kapidari adalah satu ilmu yang membuat senjata lawan itu melengket. Melengket, tidak bisa tercabut. Kalau parang itu, kalau sudah gunakan itu, kita mau cabut parang, di parangnya melengket dengan sarungnya, tidak bisa dicabut, setengah mati kita cabut, tidak mau tercabut. Dia melengket karena dikena ilmu Kapidari. Sama dengan itu keris, dicabut tidak mau tercabut, kena Kapidari itu namanya. Sama misalnya sekarang ini kalau menggunakan senjata api itu, sniper apa itu, kalau ditembak, menembakkan itu peluru tidak mau keluar. Dia melengket saja. Nah itu kalau zaman dahulu itu di suku Ketua Kabaena dia katakan, wah sudah dikena ilmu itu, ilmu Kapidari namanya. Tidak mau meletus senjatanya, melengket saja di situ peluru. Sama dengan parang, kalau dicabut melengket saja di situ, tidak mau tercabut. Itulah ilmu yang keempat daripada
panglima perang suku Ketua Kabaena. Kemudian yang harus dimiliki lagi oleh panglima perangnya atau Tonggiri Bonuanya itu yaitu kapapari. Dia harus miliki. Apa gunanya dia menggunakan itu? Penggunaannya itu ada dua. Ada dua penggunaannya. Ketika berhadapan dengan musuh, maka begitu musuh melihat sudah kehilangan nyali. Sudah tak ada rasa takut. Sudah rasa takut dia. Jadi walaupun dia mau menyerang dengan sekuat tenaga, tapi karena sudah ada rasa takut, ya menjadi berkurang kekuatannya. Itu penggunaan yang pertama. Penggunaannya yang kedua, ketika ada tohua atau tentara yang bandel, itu pimpinan itu dia akan tegur. Kalau ditegur masih membandel terus, tidak mau dinasihati, karena ada juga orang begitu itu, kepala batu itu, nakal. Maka panglima ini akan menggunakan ilmunya, yaitu kapapari. Dia tegur dengan ilmu itu, langsung ketakutan. Tohua itu, tentara itu, pada akhirnya dia akan tunduk dengan pimpinan, dengan panglima. Dia akan taat terus. Karena sudah dikenai yang begitu. Tapi itu tidak selamanya diberikan, kecuali pada tohua yang nakal, yang tidak mau dinasehati, yang membandel, itu diberikan, tapi tidak selamanya diberikan. Begitu sudah bagus, maka itu akan dicabut kembali supaya jangan ketakutan terus. Karena kalau dikasih kapapari terus, dia akan ketakutan terus, tidak bisa lagi berperang karena sudah ketakutan. Yang keenam yaitu pegora. Dia harus miliki juga. Jadi pada biasanya itu kalau sudah mulai mau bertempur, karena tidak menggunakan senjata, masih menggunakan alat tradisional, panah, tombak, pedang, parang, itu biasanya itu dimulai dengan teriakan, sebut dengan pegora. Itu bahwa serangan sudah dimulai. Itu diteriaki diberikan teriakan dari panglima perang, dari Tonggiri Bonua. Kalau sudah dengar teriakan itu, langsung tohua naik semangat karena mendengarkan itu. Kemudian pihak musuh mulai kehilangan nyali. Sudah dengar itu. Itu daripada ilmu daripada panglima perang suku Ketua Kabaena yang disebut Tonggiri Bonua. Ilmunya yang ketujuh yaitu Sangyang Pongae. Nah, Sangyang Pongae ini dimiliki juga oleh Tonggimpo Bonua. Dimiliki juga oleh Tonggimpo Bonua dan dimiliki juga oleh Tonggiri Bonua. Jadi kedua-duanya ini memiliki ilmu ini. Yaitu suatu ilmu yang menggunakan kekuatan bantuan daripada makhluk tak kasat mata. Menggunakan makhluk tak kasat mata. Seperti mungkin kalau di Jawa itu sudah itu yang disebut dengan Nyi Roro Kidul. Ada bantuan seperti itu. Cuma ini Sangyang Pongae ini biasa juga disebut Miano Patopulu atau orang Ampapulu. Ini Sangyang Pongae ini. Jadi ketika panglima perang ini atau Tonggiri Bonua ini melihat daripada kekuatan lawan tidak seimbang dengan kekuatan tohuanya, kekuatan tentaranya, dia lebih banyak kekuatan lawan daripada kekuatan tentara yang akan bertahan ini dari suku Ketua Kabaena, maka dia gunakan ini. Sehingga pihak lawan melihat bahwa wih, banyak sekali tuh tentaranya suku Ketua itu kalau begitu. Karena kalau sudah berdiri di gunung itu semua gunung penuh. Banyak sekali dia lihat karena dia menggunakan ini Sangyang Pongae yang disebut Miano Patopulu. Banyak dia lihat. Hanya dia kalah jiwa. Wih, lebih banyak mereka itu daripada kita ini.
Padahal sesungguhnya lebih banyak lawan, hanya karena lawan melihat itu dia sudah mulai ciut nyalinya. Ini Sang Hyang Pongae. Kemudian setelah dia menggunakan ini, maka ketika menyerang itu cepat sekali itu pihak lawan itu habis, dibantai satu-satu dengan begitu cepat. Karena bukan lagi Tohua murni yang turun, sudah dengan Mia 40 itu bantuan daripada makhluk tak kasat mata. Itulah yang dimaksud dengan Sang Hyang Pongae yang menghabisi itu. Pongae itu kan membantai, artinya kekuatan yang membantai yang menggunakan kekuatan makhluk tak kasat mata. Kemudian ilmunya lagi yang ke-8 yaitu Pobotuirea. Jadi panglima perang ini yang disebut Tongkiri Bonua, teritorial daripada penjaga teritorial daripada wilayah suku Kutu Akabaena ini. Setelah dia tahu itu Sang Hyang Pongae ilmunya, maka dia harus tahu lagi Pobotuirea. Apa perlunya dia harus tahu itu Pobotuirea? Karena supaya jangan dia ketakutan kalau melihat darah. Jangan dia pingsan kalau melihat darah. Karena banyak orang kalau melihat darah, dia yang mengamuk, dia yang memotong orang, dia juga yang pingsan karena melihat darah. Jadi dia harus tahu ilmu itu Pobotuirea supaya jangan dia pingsan, jangan dia ketakutan kalau melihat itu. Karena jangan sampai kita yang melukai orang, darah keluar, kita juga yang pingsan. Makanya dia harus tahu. Ilmunya lagi yang ke-9 yaitu yang disebut dengan Kuturea. Jadi lain Pobotuirea, lain Kuturea. Apa perlunya harus mengetahui itu Kuturea? Karena ketika ada Tohua atau tentaranya yang terluka, pada zaman dahulu itu kan tidak ada dokter, tidak ada petugas medis. Apalagi kalau sudah sementara di lapangan, di medan perang, itu kalau sudah berdarah luka itu, dia harus tahu bagaimana caranya menghentikan itu darah. Dia harus tahu supaya ini darah tidak banyak keluar. Karena kalau keluar bahaya, mati dia punya Tohua, mati dia punya tentara. Jadi dia tutup itu darah. Kuturea itu namanya di sana. Jadi itu dia harus tahu. Itu ilmu-ilmu daripada Tongkiri Bonua, panglima perangnya suku Kutu Akabaena. Kalau tentaranya disebut Tohua. Dia sandingkan dengan tawon. Ada tawon itu, tawon yang besar itu yang suka menyengat orang itu begitu lincahnya dan takuti memang itu kalau tawon itu. Tohua itu. Sehingga tentaranya disebut Tohua juga. Tohua nama tentara pasukan daripada suku Kutu Akabaena pada zaman dahulu. Nah, kemudian ilmunya yang ke-10 adalah Pasungku. Dia harus tahu Pasungku. Apa itu Pasungku? Pasungku itu adalah suatu ilmu yang membuat orang menjadi pemberani. Kalau sudah dikenal itu, kalau ada takut-takut sedikit, kalau itu kemudian itu sudah dia kasih kekuatan dengan Pasungku itu, maka tiba-tiba langsung jadi pemberani. Yang tadinya penakut menjadi pemberani. Jadi tidak ada itu tentara atau Tohua suku Kutu Akabaena yang lari. Kalau pada zaman dahulu tidak ada yang lari, semua pemberani. Karena dikasih Pasungku oleh komandannya, oleh panglimanya. Itu kalau pada zaman dahulu tidak kenal mundur itu, tidak mau kalah. Dan buktinya tidak pernah kalah. Kalau ada buku yang menulis bahwa seperti ini, menulis bahwa ada yang terbunuh apa, tidak ada itu. Dia tulis-tulis saja, dia tidak tahu itu, dia tulisan-tulisan yang tidak benar itu. Bagaimana mau kalah, mau lari? Kalau di Pasungku
Kalau dia kalah, pasti tidak benar dia punya ilmu. Apa zaman dahulu. Makanya itu banyak kapal yang tenggelam akibat ini. Sebentar saya uraikan bagaimana rahasianya itu. Kemudian yang ke-11 ilmunya adalah yang disebut kabalah. Jadi ilmu kebal dia harus tahu juga. Jangan sampai kita biar bukan senjata lawan yang kena kita tertusuk sendiri dengan senjata sendiri, kita juga luka. Apalagi kalau sudah senjata lawan. Jadi ya itu harus dia tahu itu kabalah atau kebal. Jadi itu syarat-syarat daripada menjadi Tongkiri Bonua. Jadi tidak sembarang itu dilengketkan itu nama Tongkiri Bonua atau panglima perangnya. Itu orang-orang pilihan memang yang harus pelajari ilmu ini. Harus tahu ilmu ini sebelum jadi. Bukan jadi dulu baru dia belajar, tapi dia tahu dulu baru diangkat. Diangkat oleh Sara. Oleh Kamondrono Sara namanya itu. Keputusan Sara itu Kamondrono Sara. Diangkat itu, dipilih orang itu. Tidak sembarang tempel-tempel nama. Yang ke-12 ilmunya adalah Patoro Imani. Dia harus memiliki lagi ilmu ini, Patoro Imani. Apa itu Patoro Imani? Patoro Imani itu adalah ilmu yang membuat orang itu tenang. Tidak akan gegabah. Tidak akan panik. Tidak akan terburu-buru. Kalau tidak tepat apa yang dia akan katakan. Sekali dia bilang, sekali dia perintahkan, berarti sudah itu yang tepat. Dan ketika dia diteror, ketika dia digertak, ketika dia diancam, dia tidak akan ketakutan. Dia tidak akan panik. Dia gunakan itu Patoro Imani, ilmunya itu. Orang sudah mau mati, mengamuk, marah dan lain sebagainya, dia tenang-tenang saja. Dia malah dia ketawa-ketawa saja. Dia lihat kita sudah menggeliat ini, sudah seperti motor bakar di laut ini. Kita emosi bagaimana, ancam-ancam dia apa semua. Dia hanya ketawa-ketawa. Dia tidak ada rasa takut, dia biar sedikit. Ini Patoro Imani yang dia gunakan ini. Ilmu itu. Ya istilah sekarang orang itu dibully, diancam, digertak. Dia tidak akan takut dia. Percuma itu kok gertak, percuma itu kok ancam. Kalau orang, karena ada juga orang awam yang tahu ilmu seperti ini. Ada juga beberapa orang yang memang turunan daripada Tongkiri Bonua zaman dahulu itu, dia tahu ini. Dia tahu kalau turunannya itu. Jadi biasa ada orang kita ancam apa itu, dia tidak takut, malah dia anggap itu sebagai nyanyian, ancamanmu. Itu gertakanmu dianggap nyanyian saja. Dia tidak takut karena ilmu ini yang digunakan. Jadi saya sambung bahwa ini dibuktikan, ada bukti bahwa itulah sampai banyak kapal yang tenggelam di Pulau Sagori. Sekarang bisa kita pergi lihat. Ada kapal Portugis, kapal Belanda, VOC apa situ, ada. Kalau secara logika itu kan tidak masuk akal. Pakai parang, pakai tombak, kok bisa tenggelamkan kapal asing yang begitu besar dengan senjata yang lebih canggih? Kok bisa ditenggelamkan itu? Coba kalau hanya satu kapal yang tenggelam, ya kita bilang ya karena kebetulan. Tapi ini banyak yang ditenggelamkan. Bisanya itu hanya beberapa orang saja yang pergi serang itu bisa tenggelam itu kapal, habis orang-orangnya. Karena itu panglimanya menggunakan ilmu Sangyang Pongae. Jadi itu dia tidak lihat makhluk tak kasat mata yang turun bocorkan perahunya dari bawah. Dia tidak lihat, tiba-tiba perahu tenggelam. Mau ngamuk lagi di atas. Dia tidak tahu di mana ini dia naik perahu, dia naik sampah, dia naik apa ini orang-orang. Tiba-tiba sudah ada di atas perahu. Menghabisi daripada
awak-awak kapal itu. Kapal juga sudah kemasukan air. Bagaimana mau tidak tenggelam kalau begitu? Pak, kalau kita pikir tidak menggunakan meriam itu suku ketua Kabain, hanya menggunakan parang dengan tombak, tenggelam kapal. Coba bukan juga hanya satu, banyak. Setiap datang mau ribut mau apa dia tenggelamkan. Bagaimana caranya bisa menenggelamkan itu kalau tidak dengan bantuan yang disebut Sang Hyang Pongae? Bagaimana bisa dia tenang-tenang kalau dia tidak tahu Patoru Imani? Bagaimana dia bisa berhasil kalau tidak tahu Pesoro? Bagaimana dia mau berhasil kalau tidak tahu Petunani? Bagaimana anggotanya mau ikut kalau dia tidak tahu Kapapari? Bagaimana kehilangan nyali, kehilangan konsentrasi ini awak kapal ini yang masuk kalau dia tidak tahu Pegora atau Kapapari? Inilah semua rahasia-rahasia daripada Tongkiri Bonua atau panglima perang suku ketua Kabaena pada zaman dahulu ketika memimpin tohuanya, ketika memimpin tentaranya. Inilah daripada sejarah pada masa lalu. Saya berbicara ini selalu saya sertai dengan bukti. Saya tidak mau berbicara yang tidak ada buktinya seperti di buku. Ini buku ini kan bicara tidak ada buktinya. Jadi saya berbicara bukti dulu. Bukti dulu, saya temukan bukti, baru saya cari sejarahnya. Ini pertanyaan saya sampai saya temukan. Saya melihat itu banyak kapal, ada kapal beberapa. Saya tanya kenapa bisa ditenggelamkan ini. Itu kan saya tidak lihat juga. Saya tanya beberapa orang tua, beberapa sumber menjelaskan, ada yang menjelaskan bahwa begini itu sampai terjadi. Saya bertanya kok bisa kita melawan itu kapal-kapal yang sudah canggih, kapal besi, kok melawan dengan tombak, melawan dengan parang? Bagaimana caranya bisa? Kita belum sampai, kita naik sampan saja pergi di bawah, dia tusuk kita dari bawah, tak hampur kita punya perahu kalau begitu. Kalau kita mau lawan yang begitu, mau tembak, tidak ada senjata waktu itu, tidak ada meriam, tidak ada apa itu, harus pergi di sana baru bisa. Saya dikasih tahu bahwa tidak, karena itu menggunakan daripada Sang Hyang Pongae. Saya bilang kenapa bisa dapat Sang Hyang Pongae? Saya bilang itu kan awak anunya, sumbernya Sangia ini di seluruh anu ini kan sejarahnya adalah Witan Sangia ini, ketua ini. Ini awalnya adalah Witan Sangia dan penduduk aslinya namanya suku Ketua Kabaena. Terus saya bilang oh ini padahal karena ini Witan Sangia, sehingga disitulah asalnya daripada Sang Hyang Pongae. Dan penduduk aslinya itu tidak ditawar-tawar adalah suku Ketua Kabaena, karena bahasa suku Ketua Kabaena ini sangat jauh beda dengan bahasa Mornene. Karena kalau bahasa suku Ketua Kabaena itu berbeda satu huruf, jauh beda arti. Kalau bahasa Mornene beda juga, bisa dia berubah kata tetap artinya sama. Itu banding terbalik. Bisa dia rubah-rubah katanya tongki menjadi tangki, dia roba itu bisa menjadi tongkiri, bisa dia roba-roba dia. Artinya terserah dia lagi mau bikin arti yang bagaimana. Itulah bedanya. Untuk sementara sekian dulu penjelasan saya akan lanjutkan lagi dengan penjelasan lain tentang ada sejarah dan budaya suku Ketua Kabaena. Jangan lupa di subscribe.